Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan belum tadi? Siapa nih yang belum sarapan? Sarapan apa tadi pagi? Sudah siap belajar belum hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Aurel, silahkan memimpin doanya sayang. Terima kasih Aurel yang sudah memimpin doanya. Nah, anak-anak, ada yang pernah dengar lagu Sumbawa yang judulnya Adi-Ode Dalam Bilik? Sudah? Wah, kita nyanyi sama-sama ya. Adi-ode dalam bilik, lima koyong mama dua kita mandi. Adi-ode dalam bilik, lima koyong mama dua kita mandi. Adi-ode dalam bilik, lima koyong mama dua kita mandi. Adi-ode dalam bilik, lima koyong mama dua kita mandi. Lalu kalangan lihatlah susah, dan berduka sayang. Lalu kalangan lihatlah susah, dan berduka sayang. Tepuk tangan untuk kita semua. Pintar sekali anak-anak ibu. Nah, selanjutnya ibu akan mengabsen ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu akan mengabsen kalian. Yang pertama, Aurel hadir. Fitri hadir. Bagas hadir. Firman hadir. Oke, hari ini hadir semua ya anak-anak. Nah, silahkan kalian mengeluarkan buku dan pulpennya ke atas meja karena kita akan belajar pada hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu membaca teks tentang hewan di sekitarnya dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital pada awal kalimat secara tepat. Nah, anak-anak, ada yang pernah dengar cerita dongeng tentang si bulu halus belum? Belum ya? Oke, kita akan membaca sama-sama. Ibu akan memberikan sebuah cerita dongeng tentang si bulu halus. Nanti silahkan dibaca. Satu orang perwakilan maju ke depan untuk membacanya. Fitri, ayo maju ke depan sayang. Silahkan didengarkan temannya membacakan cerita di depan ya anak-anak. Disimak dengan baik, tidak boleh ribut di belakang. Simak ya. Silakan Fitri membaca ceritanya. Terima kasih Fitri sudah membacakan cerita di depan. Tepuk tangan untuk Fitri. Nah, selanjutnya tolong diperhatikan ya. Disimak baik-baik penjelasan Ibu di depan. Ibu akan menampilkan PowerPoint di sini. Ibu akan membacakan ulang cerita tentang pesona si bulu halus. Nah, suatu hari si tikus kecil berjalan-jalan sendiri. Di tengah jalan, si tikus kecil ketakutan saat melihat seekor hewan bertaji, bercakar tajam, dan bersuara keras. Kukuruyuk! Di atas kepalanya ada jengger merah dan berparuh runcing. Hih,
Hewan apakah dia? Serunya sambil segera pergi menjauh. Namun, si tikus kecil langsung terpesona saat mendengar ada suara yang lembut. Meong. Wah, bulu hewan itu adalah tebal dan halus. Ekor dan misainya juga panjang. Tikus kecil lalu mengajak ibunya melihat kedua hewan itu. Ibu, apa aku boleh berteman dengan si bulu halus yang indah itu? Tanya si tikus kecil. Sayang, engkau jangan terpesona dengan tampilan luar sesuatu. Hewan yang engkau anggap penawar itu adalah kucing yang senang memangsa tikus. Sedangkan hewan yang engkau anggap menakutkan itu adalah seekor ayam jago yang tidak senang memangsa tikus. Jelas si tikus. Nah, itu tadi cerita dari pesona si bulu halus. Nah, selanjutnya di sini ibu akan bertanya terkait apakah kalian memperhatikan pada awal kalimat itu menggunakan huruf kapital. Nah, anak-anak, dari cerita yang dibaca tadi ada yang menemukan tanda penggunaan huruf kapital tidak? Ayo, di mana contohnya? Ayo, siapa yang mau jawab? Silahkan. Firman, silahkan Firman. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Firman. Ada yang tahu apa itu huruf kapital? Tidak tahu? Oke, Ibu akan menjelaskannya ya, apa itu huruf kapital. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian huruf kapital itu dipisahkan. Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa aksara. Sedangkan kapital itu adalah besar tentang huruf seperti A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Dan kapital dapat juga diartikan sebagai huruf yang berukuran lebih besar daripada huruf biasa yang berukuran kecil dari huruf kapital. Jadi, secara keseluruhan, huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf kapital, nama, diri, dan sebagainya. Nah, jadi itu pengertian dari huruf kapital. Nah, ada yang tahu penggunaan huruf kapital itu digunakan di mana saja? Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, huruf kapital itu biasanya dipakai di awal kalimat. Contohnya, suatu hari si tikus kecil berjalan sendiri. Nah, di sini S-nya itu merupakan huruf kapital. Kemudian yang kedua yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contoh nama ibu, Destri Fitrianingsih. D-nya itu huruf besar. Kemudian misalnya julukan si kancil. Nah, berarti itu huruf S-nya itu besar dan kancil si itu hurufnya besar dan kancil itu K-nya hurufnya besar. Kemudian selanjutnya huruf kapital itu biasanya dipakai di awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya itu bisa dilihat di sini anak-anak. Selanjutnya huruf kapital itu biasanya dipakai di huruf pertama setiap kata nama agama. Contohnya itu kitab suci dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Islam adalah salah satu agama besar di dunia. Yang kedua, contoh yang kedua, kita harus berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke. Kemudian yang kelima itu huruf kapital biasanya itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya, Profesor Dr. Budi Santoso memberikan ceramah di universitas. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya, Presiden Joko Widodo menghadiri acara tersebut.
Atau contoh selanjutnya, hari ini gubernur akan memberikan sambutan. Yang selanjutnya, huruf kapital itu biasanya dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan lainnya. Contohnya, bangsa Indonesia terkenal dengan keagamaannya. Nah, itu tadi terkait materi penggunaan huruf kapital. Selanjutnya, ada yang kurang jelas anak-anak terkait materi yang Ibu sampaikan tentang penggunaan huruf kapital sebelum Ibu melanjutkan kembali ke pembahasan selanjutnya? Ada pertanyaan? Silahkan. Oke, tidak ada. Sudah paham berarti ya, sudah dicatat ya? Oke, pintar anak Ibu. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang penggunaan tanda titik. Nah, pengertian tanda titik di sini adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat dalam PUEBI. Sudah diatur mengenai penggunaan tanda titik dalam kalimat yang benar. Nah, adapun fungsi dari tanda titik ini dalam bahasa Indonesia, penggunaan tanda titik itu memiliki fungsi dan aturan yang perlu dipahami agar komunikasi tulisan dapat tersampaikan dengan jelas. Nah, adapun fungsinya itu yang pertama sebagai penutup kalimat. Tanda titik digunakan di akhir kalimat pernyataan. Contohnya, saya pergi ke sekolah. Hari ini cuacanya sangat cerah. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, pada singkatan tanda titik dipakai untuk menandai singkatan. Contohnya yaitu doktor. Itu atau SD, sekolah dasar. Kemudian A.N itu artinya atas nama. Selanjutnya yang ketiga, tanda titik ini biasanya digunakan pada angka desimal, dipakai untuk memisahkan angka sistem desimal. Dan yang keempat yaitu sebagai pemisah waktu, tanda titik ini digunakan untuk memisahkan jam dan menit dalam penulisan waktu. Contoh pukul 07.30 pagi. Kemudian contoh selanjutnya pukul 12.15 siang. Yang terakhir, pada daftar atau penomoran tanda titik dipakai setelah angka atau huruf dalam daftar. Contohnya A. Titik membaca buku, B. Menulis cerita. Itu tadi pengertian dan fungsi dari tanda titik. Anak-anak ada yang mau ditanyakan terkait materi yang Ibu jelaskan tentang pengertian tanda titik? Sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Wah, sangat pintar anak Ibu, tepuk tangan dulu. Selanjutnya Ibu akan menuju ke materi yang terakhir tentang pengertian tanda tanya. Nah, simbol dari tanda tanya itu seperti ini. Oke. Tanda tanya adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir kalimat. Kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Contohnya, kapan kamu berangkat? Atau apakah kamu sudah makan? Selain digunakan pada akhir kalimat tanya, tanda tanya juga bisa digunakan dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau kurang bisa dibuktikan kebenarannya. Contohnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961 dalam kurung tanda tanya. Nah, dalam percakapan sosial media, tanda tanya yang digunakan lebih dari satu bisa memiliki makna yang berbeda. Seperti bertanya karena butuh informasi, bertanya karena curiga, atau tanya sambil marah. Nah, apa sih fungsi dari tanda tanya ini? Yang pertama, itu mengakhiri kalimat tanya. Tanda tanya ini digunakan di akhir kalimat yang bertujuan untuk meminta informasi atau jawaban. Contoh, apa yang sedang kamu lakukan? Siapa nama teman barumu? Di mana kamu tinggal? Kemudian, mengungkapkan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena jawabannya biasanya sudah jelas atau hanya untuk menyampaikan suatu pemikiran. Contohnya, bukankah kita sudah sepakat tentang ini? Siapa yang tidak ingin bahagia? Selanjutnya yaitu kalimat tanya tidak langsung. Tanda tanya digunakan untuk kalimat yang tidak diawali oleh kata tanya, tetapi tetap menjadi
tetap meminta jawaban. Contohnya, kamu sudah selesai belajar? Ini bukumu? Nah, selanjutnya yaitu katakan ketidakpastian atau keraguan. Tanda tanya dalam tanda kurung digunakan untuk menunjukkan bahwa informasi tersebut belum pasti. Contoh, dia lahir tahun 2005 di Jakarta. Itu tadi penjelasan dari Ibu tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik dan tanda tanya. Nah, ada pertanyaan terkait materi yang Ibu sampaikan tadi? Tidak ada? Sudah jelas? Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Di LKPD itu sudah ada langkah-langkah pengerjaannya. Nah, LKPD-nya ini dikerjakan secara individu ya anak-anak. Baik, Ibu akan membagikan LKPD, silahkan dikerjakan secara individu ya. Kalau ada yang kesulitan, silahkan bertanya kepada Ibu Guru, oke? Baik, sudah selesai mengerjakannya anak-anak? Oke, silahkan dikumpulkan ya. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan sekali lagi ya, dalam membaca sesuatu untuk selalu memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca lainnya seperti tanda titik dan tanda tanya. Oke, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silahkan anak-anak untuk mengerjakan ini juga secara mandiri. Tidak boleh kerjasama. Kalau ada yang merasa kesulitan, boleh bertanya kepada Ibu Guru. Ibu akan bagikan. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Silahkan dikumpulkan di depan. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang anak-anak bisa dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang mau menjawab? Fitri? Ayo, silakan. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Fitri. Selanjutnya ada lagi yang mau maju menjawab? Bagas? Ayo silahkan. Oke, pintar sekali. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Kalian sudah mendapatkan materi tentang penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, yaitu penggunaan tanda baca titik dan tanda tanya. Nah, oke anak-anak, sebelum pulang, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Silahkan Aurel memimpin doanya. Sayang memimpin doanya sebelum kita pulang. Itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah. Besok kita bertemu lagi. Sekali lagi terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.